Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Zulmi SPD, kategori 1 gelombang 2 Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Untuk ketua kelas Rizky, silakan pimpin doa dulu, Nak. Oke teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rizky, siapa gak masuk hari ini, Nak? Siap Bu, Naura Nurul Mira sakit Bu. Naura, belum sakit. Oke, baik, Nak ya. Terima kasih. Oke. Sudah siap belajar hari ini, anak-anak? Siap, Ya, alhamdulillah ya. Pada materi sebelumnya, Ibu sudah mengajarkan kalian tentang materi apa kemarin berjudul? Minyak bumi. Nah ya, materi berjudul minyak bumi. Ingat apa saja yang dihasilkan pada proses pembuatan minyak bumi apa saja, Nak? Bensin, Solar, oli. ya. Nah itu semua dipakai sebagai apa, Nak? Bensin, katanya solar, itu dipakai sebagai apa, Nak? Ada yang bisa tahu? Oke, baik, bahan bakar. Terima kasih, Nak ya. Dipakai sebagai bahan bakar. Ya, jadi ketika kita membakar itu akan dihasilkanlah suatu kalor atau panas, Nak ya. Pada pertemuan kali ini, ya materi yang kita pelajari itu bab baru, Nak ya. Materi tentang termokimia. Tapi pada pertemuan ini yang kita bahas itu adalah tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, ya. Oke, baik. Mungkin sebelum pergi ke sekolah tadi ada yang sempat meminum teh, ya, segelas teh hangat atau segelas kopi hangat, ya. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat ada gambar seperti itu? Coba ada yang bisa katakan, Nak, silakan. Apa sih yang ada di pikiran kalian? Kita kaitkan dengan materi kita hari ini tentang ciri dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, ya, Nak ya. Kemudian membedakan antara sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi, ya, Nak ya. Coba gimana? Silakan, Rani. PAO itu termasuk dalam reaksi eksoterm, di mana reaksi yang melepas kalor dari sistem menuju ke lingkungan sehingga suhu lingkungan naik, entalpi sistem berkurang dan delta H negatif. Eksoterm dan reaksi endoterm, ya. Bagaimana suhunya? Nanti kalian akan mencari, ya, Nak ya, permasalahan apa sih dari kedua gambar itu tadi, ya. Nanti akan dibagikan lembar kerja seperti atau LKPD, di mana dalam LKPD itu akan kalian tuliskan rumusan permasalahan apa yang muncul, ya, dari kedua gambar itu terkait materi kita pada hari ini, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, ya, Nak ya. Baik, sebelum Ibu bagikan lembar kerjanya, silahkan kalian duduk sesuai kelompoknya yang sudah Ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. Silakan kalian duduk secara berkelompok, ya, Nak ya. Untuk lebih berapa, ya, Nak ya? Lancar proses diskusi kelas kita. Silakan. Sudah semua, Nak ya? Baik. Baik, silakan dibuka. KPG yang sudah kalian pegang. Kalian diskusikan secara berkelompok, ya, hasil temuan permasalahan apa, ya, yang timbul dari kedua gambar tersebut. Silakan dilihat, Nak ya, KD dan IPK serta tujuan pembelajarannya apa, terkait materi yang pada hari ini. Kemudian dibaca dulu petunjuk penggunaan LKPD-nya, ya. Pertama, setiap peserta didik hendaknya mempelajari terlebih dahulu bab ajar sebelum mengerjakan kegiatan, ya. Apabila dalam mengerjakan peserta didik mengalami kesulitan, hendaknya menanyakan kepada guru dan baca petunjuk pengerjaan LKPD, ya. Ini kegiatan diskusinya, silakan yang diisi, dibaca, Nak ya, tugasnya apa. Oke, silakan dimulai diskusi kelompoknya. Selanjutnya peserta presentasi.
LKPD yang sudah kamu buat ya. Kita mulai presentasi hasil LKPD yang sudah kalian jawab ya. Jadi kelompok mana yang mau menjawab pertanyaan ini? Silakan. Oke? Ya. Terdiri ya, yang lain tolong disimak ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Amelia. Di sini saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pada gambar yang pertama. Jadi gambar pertama itu yaitu api unggun. Sebelumnya saat kayu bakar cukup panas berubah menjadi gas. Gas itu adalah gas yang terlihat dari kayu saat mulai dibakar. Asap itu adalah gas yang dikeluarkan ketika kayu bertemu dengan oksigen di udara. Ini karena api bisa menyala dengan adanya oksigen di udara. Nah, mengapa setiap pembakaran udara di sekeliling menjadi panas? Kalor atau panas merupakan salah satu bentuk energi dan beberapa benda dapat menjadi penghantar kalor, sehingga menjadi sumber kalor. Nah, kalor ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas secara langsung tanpa menggunakan perantara, seperti merasakan panas dari api unggun. Oke, tepuk tangan dulu dong kelompok kita. Coba berdiri Naya, sebutin namanya. Perkenalkan, nama saya Hasan Fitsi dari kelompok 3. Oke, baik. Mengapa kayu yang dibakar mengeluarkan asap? Itu ya, dari gambar yang pertama ya. Yang kedua, 2. Mengapa ketika saat pembakaran udara di sekeliling menjadi panas? baik. 3. Reaksi apa yang terjadi? Oke, terus selanjutnya masih ada lagi? Itu permasalahannya ya? Permasalahan. Terus gambar yang kedua? Nomor 2. 1. Mengapa es mencair ketika berada di luar? 2. Mengapa ketika es mencair udara di sekeliling menjadi dingin? Oke. 3. Reaksi apa yang terjadi? Oke, baik Nak ya. Ini untuk kelompok teman kami di sini, ya Nak ya. Dia menemukan permasalahan yang tadi. Ya, ibu harapkan mungkin teman-teman kelompok yang lain juga menemukan permasalahannya yang sama. Ya Nak ya. Yang pertama tadi kenapa? Apa katanya di sini tadi Nak? Mengapa sih kayu yang dibakar itu mengeluarkan asap? Itu kan jadi pertanyaan. Oke. Baik Nak, ada sampean? Saya dapat menjawab saat kayu bakar cukup panas. Selulosa di dalamnya akan berubah menjadi gas. Oke, baik ya Nak ya. Terima kasih ya Nak ya. Ya. Oke, sebenarnya ya Nak ya, yang sudah dituliskan di dalam yang LKPD ini permasalahan terjadi. Nanti kamu menemukan masalahnya. Ya, kita akan menemukan itu memang yang bagian pokok ini. Ya, nomor 1 katanya mengapa sih kayu dibakar itu mengeluarkan asap? Yang kedua, mengapa ketika pembakaran udara di sekelilingnya jadi panas? Ya, yang ketiga, reaksi apa yang terjadi karena hubungannya dengan panas, dengan kalor. Terus gambar kedua juga, apa sih es itu mencair? Kenapa es itu mencair? Kemudian ketika es mencair, bagaimana sih udara di sekelilingnya? Dingin apa panas? Dan yang ketiga, reaksi apa yang terjadi? Jadi kamu cari penyelesaian dari permasalahan yang muncul. Enak ya, karena nomor yang untuk yang pertama ini dia cuma minta buatlah permasalahan. Ya, nanti di belakang, nanti baru kamu lebih jelaskan lagi. Kamu kaitkan dengan reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan Nak. Apa? Asterina, boleh Nak? Ya. Maksud dari pertanyaan multi itu coba dulu. Oh, multi. Ya. Tentang reaksi exotherm dan endotherm. Carilah contoh reaksi exotherm dan endotherm dalam kehidupan ya. Cari Nak ya. Kalian kan dari atasnya sudah menjelaskan Nak ya, atau membuat rincian tuh reaksi exotherm dan reaksi endotherm itu seperti apa. Nah, kemudian yang di atas yang sudah kalian lihat itu kan salah satu contoh Nak. Contoh dari reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Kamu carilah contoh yang lain. Contoh dari reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Ya, satu gambaran aja deh, misalnya contoh dari proses fotosintesis. Ya, di biologi pernah belajar ya tentang reaksi fotosintesis. Di mana di situ menghasilkan apa Nak? Siapa
proses itu tumbuhan. Ya, dia menghasilkan gas apa? Gas oksigen. Dia menghasilkan gas oksigen. Tapi ketika dia membuat ya itu dia menggunakan kalor. Ya, dia menyerap kalor. Berarti contoh dari reaksi endotron ibu salah satu contoh adalah reaksi pada proses fotosintesis. Nah, contoh yang lain boleh kamu tuliskan lagi di sini ya, dari kajian literatur yang sudah kamu dapatkan ya. Oke, terima kasih Naya atas pertanyaannya. Di dalam dunia ini kita sering menjumpai dan sering berhubungan dengan sistem dan lingkungan ya. Saat kita masak air misalnya dapat kita sebutkan bahwa air yang kita masak itu disebut dengan sistem. Sedangkan panci, kompor, udara itu adalah lingkungan ya. Berdasarkan interaksinya sistem dibedakan menjadi 3, yaitu siapa yang mau presentasi? Oke, silakan berdiri Naya. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang berbagai macam sistem dan contohnya. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya, air dalam panci tidak tertutup yang dipanaskan. Atau contoh lain, api unggun yang memungkinkan panas dan juga materi masuk dan juga keluar dari atau ke lingkungannya. Yang kedua yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem termodinamika yang hanya memungkinkan sistem untuk bertukar energi dengan lingkungannya. Artinya, Apa yang kita tadi sistem apa? yang pertama sistem tertutup. Oh, yang tertutup ya. Yang kedua yang pertama sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup. Iya, baik. Makanya aku tanya ulang lagi apa ya? Yang kedua tertutup berarti. Ya, baik. Contohnya yaitu botol air minum yang diisi oleh air panas dan ditutup rapat. Yang ketiga, sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang sangat tertutup rapat dan terpisah dari lingkungannya. Sistem terisolasi tidak memungkinkan adanya pertukaran materi ataupun kalor dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Contohnya yaitu pada termos. Oke, ada termos. Ya, yang paling simpel sekali kita lihat sehari-hari itu termos, Pak. Termos panas ya maksudnya. Air panas kemudian kamu tutup. Kira-kira kalau ditutup keluar nggak? Tuh panasnya itu, uap panasnya. Ya, artinya tidak ada terjadi pertukaran. Ya, baik materi. Tanggapan dari Bapak ada? Ada yang mau menambahkan? Tambahan lagi? Sama? Oke. Jadi kalau sistem terbuka tadi gimana? Terjadi pertukaran? Ya. Dari materi dan energi, ya. Oke, baik. Dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang mau menyimpulkan kembali apa itu sistem dan lingkungan? Boleh? Coba kelompok yang ujung, sistem adalah apa tadi? Bisa diulang kembali pakai kalimat munah. Kesimpulan? Kesimpulannya adalah sistem merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Oke, kalau tidak ada lagi itu. Baik Naya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Silakan. Semoga bisa kita manfaatkan nanti ya ilmu yang kita dapat pada pembelajaran kali ini. Oke, untuk tugas di rumah ya, kalian kerjakan latihan di halaman 59 ya Naya, itu tugas sendiri kamu kerjakan di rumah, nanti kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya ya Naya, tugas sendirinya. Kemudian pada pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang menentukan harga perubahan entalpi ya, menggunakan Hess, memudahkan entalpi pembentukan standar energi karena rata-rata. Oke. Baik Naya, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada Ibu tutup saja Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.